Cello. Bu, saya izin live ya. Kalau kamu live biasanya jadi hilang. Enggak, Bu, Jadi- udah saya lampir Ibu jadi hostnya, Bu. Nah, jadi dia itu nggak bisa nggak bisa pindah. Jadi mestinya aku akses pakai itu. Jadi dia nggak bisa pindah kalau akun yang jadi hostnya itu nggak berbayar, Cindy. Jadi masalahnya tuh itu tuh. Jadi gimana ya caranya ya? Ini sih Sinli udah pindahin hostnya. Coba Sinli live dulu kali ya, Bu. Bisa nggak? Ya, Apa ya gimana oke. nih, Bu? Ya oke. Selamat sore, Pak Asar.
Sebentar, Pak Asar, ya. Saya rapi-rapi dulu sebentar. Baik, selamat sore Pak Asar. Apakah suara saya terdengar? Suara Bapak belum ada, Pak? Belum ada suaranya, Pak. Iya, belum keluar, Pak. Apa belum masuk itunya, audionya?
Suaranya belum kedengaran itu. Nah, sudah terdengar, Pak. Oh, sudah. Ya, Sudah, sebentar. sudah. Dokter, sebentar saya persiapan dulu ini. Iya, iya. Santai aja, Pak. Tidak masalah. Kita nggak dikejar waktu. Siap, siap. Makasih, Bu Dokter. Berarti di sana jam berapa, Pak? Jam 5 ya? Sekarang posisi jam 5. Ya, itu paling kita usahakan sebelum maghrib sudah selesai ya, Pak ya? Siap, siap. Masuk supaya kelihatan produk. Mana ada kuncinya? Ikan mana tuh? Kunci simulator ini tadi. Saya buka motor. Kita motor itu udah langsung sikit motor. Kunci. Kita buka lagi Bapak. Sekali kamu, bes. Bisa telepon Palang dulu, dibukain. Ya. Bisa nih. Besar semua. Tanya terus nggak tahu terlalu besar itu. Bisa dibarangkan kamu. Ambil kursi biru saja, kasih singgir semua ini. Hai, hai, hai. Kembali lagi dengan Millennial Stream, channel untuk semangat para kaum milenial. Bagaimana harapan mereka ataupun mereka menjalani kehidupan sebagai milenial dan juga potensi untuk pencapaian yang luar biasa. Sore ini saya sudah bersama dengan tim dari SMKN 7 Palu ya, terutama dengan kepala sekolahnya seorang CEO yaitu Pak Asyar. Luar biasa sore hari ini saya demikian semangat karena ditemani oleh Pak Asyar dan juga para taruna dan taruninya. Ya, selamat sore Pak Asyar, apa kabar? Selamat sore Ibu Dokter Ulani Yunus. Sehat selalu. Amin ya, semoga sehat juga semuanya. Dan kita berada di channel yang harapannya adalah memberi semangat. Tentu suara kita dan hati kita juga harus penuh dengan motivasi ya. Pak Asyar, bagaimana SMKN 7 Palu di Makassar ini ya? Bisa diceritakan? Di Palu ya, beda dengan Makassar ya Pak, mohon maaf. Berarti ini khusus Palu ya Pak ya, tidak ada connecting dengan Makassar. Katakan saya Pak Asyar dari Makassar. Jadi ini sebetulnya di Palu ya. Silakan Pak Asyar untuk dapat menyampaikan seperti apa sih sekolah di SMKN 7 Palu ini. Silakan Pak Asyar. Baik, terima kasih Bu Dokter. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami merasa bangga sekali pada sore ini bersama Ibu Dr. Ulani yang begitu kreatif sekali dalam kegiatan Millennial Dream yang dilakukan setiap hari berjalan ke sana kemari di SMK yang ada di Indonesia. Pada hari ini, sore ini tentu Ibu Dr. Ulani bersama kami di SMK 7 Palu, tentu kami sangat bangga sekali. SMK 7 Palu ini merupakan satu-satunya SMK di bidang kemaritiman yang ada di Kota Palu. SMK 7 Palu berdiri tahun 1985, itu masih dalam naungan yayasan yang namanya Yayasan Anutapura. 2010 baru beralih ke SMK namanya SMK Negeri 7 Palu. Dengan 3 program keahlian, yaitu nautika kapal niaga, nautika kapal penangkap ikan, dan agribisnis teknologi pengolahan hasil perikanan. Kalau di SMK PK sekarang,
untuk agribisnis pengolahan perikanan itu beralih ke agriteknologi pertanian, sehingga satu jurusan ini Ibu Dokter berpisah dengan kemaritiman, tetapi dalam hal kegiatan kelautan ini masih tetap dalam proses pengolahan hasil perikanan. Seperti itu sementara Ibu Dokter. Siap Pak Ashar. Jadi justru ini adalah keistimewaannya ya, SMKN 7 Palu ini memiliki jurusan kemaritiman ya, yang belum tentu semua SMKN memilikinya ya Pak ya. Dan ini sudah berdiri sejak 1985. Wow, berarti sudah sekitar berapa ya? 30 sekian ya. Hampir mendekati 40 tahun. Semoga semakin maju. Baik Pak, sementara ini mana yang paling banyak diminati oleh masyarakat Palu Pak? Jurusan apa yang paling banyak pendaftarnya? Baik, Ibu Dokter. Untuk SMK 7 Palu berdiri awal itu adalah yang namanya budidaya perikanan ya. Oleh karena animo masyarakat pada saat itu sudah mulai berkurang dengan jurusan tersebut, maka kami membuka program keahlian yaitu yang namanya nautika kapal niaga dan nautika kapal penangkap ikan dan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Untuk sementara ini animo masyarakat lebih cenderung ke kapal niaga karena trennya anak-anak kami ini biasanya lebih berpikir ke pelayaran niaga, kemudian akan berlayar ke luar negeri, seperti itu. Sehingga animo masyarakat ini kita coba sampaikan tiga jurusan ini seharusnya semuanya bagus, semuanya berpotensi di masyarakat. Nah inilah sekolah sekarang ini sementara berjuang memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa tiga jurusan ini adalah sebagai jurusan favorit kami. Namun oleh karena pengertian daripada masyarakat itu, ini yang sementara kami lakukan promosi termasuk sekarang ini kami lakukan promosi agar supaya melihat ada jurusan agribisnis di samping kiri saya, kanan saya, ada nautika kapal niaga di samping kiri saya, kemudian ada nautika kapal penangkap. Ini semua ada perwakilan dari tiga jurusan ini. Nah inilah maksud kita hari ini, kita akan memperkenalkan kepada masyarakat kita. Jurusan yang ada sekarang semua adalah jurusan yang favorit sebenarnya. Tinggal kemauan masyarakat apa yang diinginkan. Kalau sementara Ibu Dokter, memang kita lebih cenderung ke kapal niaga. Terima kasih. Baik, wah jadi sebetulnya selain kapal niaga ada agribisnis dan tadi apa? Nautika kapal penangkap. Kapal penangkap ya. Padahal dengan situasi di Palu yang lautnya sangat kaya dengan ikan, sebetulnya dua yang lainnya itu sangat potensial ya Pak Ashar ya, dapat dikembangkan ya. Bagaimana kurikulumnya Pak Ashar di SMK yang jurusan tadi, yang jurusannya agribisnis dan juga jurusan di penangkap ikan tadi Pak? Baik. Kalau kita berdasarkan kurikulum, ya tentu dengan adanya sekolah PK ya, SMK 7 menjadi sekolah pusat keunggulan sekarang ini, dengan paradigma baru yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen kita, Bapak Wikan, bahwa perubahan paradigma baru itu tentu SMK PK segera harus beradaptasi dengan SMK yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana kurikulum tersebut benar-benar lebih banyak bercerita atau menimba ilmu di praktek, yaitu kurang lebih 74% praktek, 26% adalah teori. Kalau kurikulum K13 atau 2013 itu masih 40% teori dan 60% untuk praktek. Tetapi dengan ada perubahan paradigma baru ini oleh Bapak Dirjen kita, Bapak Vokasi kita, maka SMK PK sudah harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang namanya industri, kerjasama dengan industri. Sehingga lebih banyak
kami nanti akan menitipkan anak kami ini di industri, dan industri akan datang ke kami memberikan pemahaman-pemahaman baik budaya kerja maupun disiplin pada saat bekerja di industri sendiri. Seperti itu, Ibu Dokter. Baik ya. Jadi sekarang komponen prakteknya lebih banyak ya, berarti jadi 74% tadi ya. Dan artinya industri banyak terlibat di SMKN 7 Palu ini. Bisa disebutkan Pak, industrinya siapa saja yang sekarang ini sudah menjadi mitra dari SMKN 7 Palu, Pak? Baik, Ibu Dokter. Jadi untuk SMK 7 Palu, tentu di bidang kemaritiman ini, kalau melihat industri-industri di bidang kemaritiman, itu memang agak berbeda sedikit dengan jurusan yang lain, TKJ atau otomotif. Karena di bidang kemaritiman ini, perusahaan-perusahaan itu tidak sembarang membuka, harus ada matching dengan perhubungan laut, agak ketat dalam hal pendirian bisnis di kemaritiman, sehingga hal ini hampir di Kota Palu ini kurang untuk kegiatan-kegiatan kemaritiman, sehingga kami matching untuk kegiatan praktek laut itu ada di Surabaya, ada di Jakarta, kemudian ada di Pekalongan, dan juga di sekitar kami ini khususnya di wilayah Donggala juga kami lakukan kegiatan praktek, sifatnya adalah praktek dasar istilahnya, mengenal bagaimana wilayah laut. Tetapi kalau kami ingin ke Jakarta, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, maka kami harus benar-benar sudah harus membekali anak kami dengan sertifikat yang namanya Basic Safety Training, seperti itu, Dokter. Iya, baik. Dan optimis ya Pak ya bahwa certified-nya tadi ya, sertifikat tentang semacam sertifikasi kompetensinya bisa didapat melalui SMKN 7 Palu ini ya Pak ya? Ya benar Bu Dokter. Jadi anak-anak kami ketika mereka akan melakukan yang namanya praktek laut atau prakirin ya bagi yang sifatnya umum, maka mereka itu sudah harus membekali diri dengan kompetensi-kompetensi dan sertifikat-sertifikat yang bisa nantinya diakui oleh pihak industri, karena kemaritiman sangat ketat dalam hal keselamatan di laut, seperti itu. Sehingga setiap saat anak-anak kami keluar sudah harus dibekali dengan kegiatan yang namanya sertifikat Basic Safety Training atau BST. Itu adalah hak mutlak yang harus dilakukan. Kalau tidak punya itu, maka mereka tidak bisa naik kapal untuk praktek. Wow ya, jadi luar biasa kesiapan yang sudah dipersiapkan untuk para siswa SMKN 7 Palu ini ya. Baik, kita beralih ke siswanya ya. Kalau tadi Bapak mengatakan ada 3 jurusan, dan silakan perwakilan siswa yang akan menceritakan pengalamannya belajar di SMKN 70. Silakan dimulai dengan Mas siapa tadi? Kamera bisa dialihkan. Iya, kameranya belum nih, belum muncul. Kameranya belum mengarah ke tarunanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subran Amin. Saya dari jurusan KPI 03 Kapal Penangkap Ikan. Ya. Bagaimana pengalamannya, Mas? Siapa namanya tadi? Siap, Supran Al-Amin. Sultan. Supran. Ya, sorry. Ya, silakan, Mas. Pengalaman kami turun praktek, kami mendapatkan pengalaman yang sangat luas. Yang dulunya kami tidak tahu cara menangkap ikan, cara mengolahkan ikan, bagaimana cara
untuk menaikkan jaring. Itu kami bersyukur sekali mendapatkan sekolah SMK 7 Palu. Ya, jadi keahliannya dan keterampilannya sudah bertambah ya, Mas ya. Lalu Ya. ini seragam yang dikenakan ketika sekolah ya. Ya, Nah, ini kelas berapa ini yang sekarang ini? siap kelas 11. Kelas 11 ya. Jadi kelas 11 saja sudah mampu cara menangkap ikan ya, dan lain-lain ya, sesuai dengan jurusannya. Nah, cita-citanya sendiri apa, Mas? Siap. Insya Allah lulus dari SMK 7 ini mau masuk TNI. Masuk TNI, Angkatan Laut berarti? Ya. Iya, mudah-mudahan terkabul ya, saya doakan. Dari badannya sudah tegap, bisa memungkinkan, belum lagi ditambah keahlian ya. Semoga itu menjadi fasilitas terkabulnya cita-citanya. Baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Mas? Berkaitan dengan ini kepada para milenial? Ya, untuk para milenial, jangan banyak belajar dan membanggakan orang tua. Ya, membanggakan orang tua ya. Satu kata kuncinya. Luar biasa, semoga ini menjadi ibadah ya. Tuhan sangat senang apabila ada anak yang ingin memuliakan nama orang tua melalui kegiatannya ya. Baik Mas, terima kasih. Mohon maaf tadi namanya agak kurang familiar, Mas Sukran ya. Saya takut salah. Ya, Mas Sukran. Oke, keren Mas. Kita beralih ke Taruni ya. Terima kasih, ini tarunanya keren. Saya doakan bisa masuk ke TNI dan saya kira ini juga adalah satu cara ya untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi dan ini dengan keterampilan yang dibekali dari SMKN 7 Palu ini. Kita beralih ke Taruni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan perkenalkan. Namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Febri Diana, saya Taruni dari jurusan Agribisnis Hasil Pengolahan. Iya. Bagaimana belajar di sana, Mbak Febri ya? Dipanggilnya? Siapa dipanggilnya? Febi. Ya, Mbak Febri. Biasanya, sekarang Febri kelas berapa ya? Saya kelas 11. Kelas 11. Sudah belajar apa saja di SMKN 7 Palu ini? Febri bisa ceritakan? Pengalaman saya pas melaksanakan praktek kerja lapangan itu sangat banyak. Contohnya, mengolah ikan segar dan yang tidak segar. Mempelajari tentang membelah ikan dan mendeteksi ikan yang kurang segar dan tidak segar, dan memahami potensi-potensi ikan dan mengenal nama-nama ikan. Wow, mengenal nama-nama ikan. Ikan mana yang kira-kira paling digemari oleh masyarakat nih, Mbak Feby? Ikan tuna. Ikan tuna ya, populer ikan tuna ya. Ya. Baik. Sudah berapa jumlah nama ikan yang diketahui, diidentifikasi oleh Feby? Coba 30. Wow. Palu pasti sangat luar biasa ya jenis ikannya dan tentu itu tidak mudah ya. Mana ikan yang namanya tuna, mana ikannya apa ya, dengan bentuk-bentuknya itu tidak mudah dan ini bisa menarik sekali nih. Karena mungkin bisa termasuk nanti dipilah mana yang sangat digemari, mana yang harganya bisa memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi ya. Seharusnya itu juga
menjadi bagian dari yang dipikirkan oleh para nanti calon pebisnis ikan. Feby sendiri apa cita-citanya? Ingin membuka lapangan kerja yang saya dapatkan di SMK Negeri 7 Palu. Wow, mulia sekali ya dengan bisnis ikannya. Tadi sudah kenal 30 jenis dan bisa di Jakarta sendiri marketnya itu sangat banyak ya. Banyak di Jakarta karena sulit mencari ikan laut dan itu bisa didatangkan kalau sudah masuk di restoran-restoran itu sangat mahal sekali ya. Ada restoran sebut saja ya restoran Sulawesi, waduh satu ikan harganya bisa jutaan kalau kita memesan menunya ya, dan itu potensi menurut saya. Nah mungkin ada yang mau disampaikan oleh Feby kepada para penonton di Millennial Stream ini ya, apa yang ingin dikatakan kepada mereka? Ya, buat milenial berbanyak belajar, rajin beribadah dan menghargai orang tua. Oh ya, rupanya anak Palu memang baik-baik, manis-manis ya. Semangat belajar, rajin ibadah ya, itu juga penting sekali dan tentu selalu hormat pada orang tua. Ya, saya bangga dengan taruna-taruni yang berada di SMKN 7 Palu dan ini bisa menjadi potret bagi mereka yang ingin lanjut dari SMP ke SMKN. Ini salah satu pilihannya di Palu dan saya kira masa depannya itu akan sangat cerah karena semuanya berkaitan dengan kehidupan manusia ya, bagaimana kreativitasnya itu akan dijalin. Nah, kita kembali lagi ke Pak Asyar. Kamera boleh dialihkan. Ya, terima kasih untuk taruna dan taruni yang sudah menyampaikan pengalaman serta harapannya ya. Kepada Pak Asyar sendiri Pak, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada para milenials ini Pak? Filosofi apa yang harus mereka miliki? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Dokter. Dari apa yang kita dengarkan bersama dari para taruna dan taruni ini, kebetulan di tengah-tengah kami memang ada jurusan 3 program keahlian ini, sehingga kami berharap tentu setiap taruna dan taruni harus mencintai program keahlian yang telah dimiliki sesuai dengan keinginan hatinya, kemauan hatinya, tidak ada paksaan. Artinya dalam Merdeka Belajar kita sampaikan kepada mereka tidak ada paksaan, kamu harus masuk ke program ini, kamu masuk program ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada mereka, calon taruna dan taruni, kepada orang tua untuk memilih jurusan yang ada. Di kami ini, Ibu Dokter, kami ada beberapa produk yang telah kami siapkan ini merupakan hasil daripada para taruna dan taruni. Mungkin bisa saya lihat sebentar satu. Ya, silakan Pak. Ini menarik ya. Kita lihat. Ya, sampai satu. Nah, ini Ibu Dokter salah satu kebanggaan kami ya dari SMK 7 Palu, produk daripada ikan roa. Artinya adalah ini ikan yang dikemas oleh anak-anak kami yang di program keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Ini merupakan produk unggulan kami yang selalu diminati oleh masyarakat, sehingga kami berharap dari apa yang dilakukan oleh taruna dan taruni kami ini, khususnya adalah milenial yang mempunyai mimpi ke depan menjadi bangsa, berguna bagi bangsa ini, adalah bagaimana mereka membuat produk itu seperti yang dikatakan adik Feby tadi, taruna Feby tadi, bahwa ke depan mereka akan melakukan wirausaha ya, BMW ya. BMW artinya bekerja dan wirausaha. Itu adalah mimpi daripada Bapak Direktur kita setelah dari SMK 7 bisa membuat produk seperti ini. Artinya ke masyarakat kita ke depan nantinya. Dan juga ada lagi yang satu lagi apa itu? Ya, silakan boleh disorot lewat kamera. Nah, ada ya, seperti ini adalah rumput laut. Ini adalah rumput laut. Langsung dari rumput laut. Silakan diperlihatkan Pak. Ya, Pak Feby, Taruna Feby, ini adalah rumput laut yang dilakukan oleh anak kami praktek di bidang agribisnis pengolahan hasil perikanan. Iya.
Kemudian ada lagi yang namanya ikan cabut duri ya, ikan cabut duri. Ini merupakan hasil produk dari Iya, pengolahan kameranya sederhana. kurang kameranya kurang turun ya, baik. Oh, ikan cabut duri. Ikan apa sebetulnya ini? Ikan bandeng, Bu. Ikan bandeng. Ikan bandeng. Yang Ya, durinya tapi itu bagaimana ada kita mirip di berupa. Semarang ya. Ya, baik. Seperti itu, Bu Dokter. Ya. Kemudian Jadi ada itu lagi semua yang yang di botol itu semua sama Pak Hasan. ya sama. Semua adalah produk dari sambal roa, namanya Sambal sambal roa, roa. ya. Ini sangat populer di restoran Manado kalau di Sambal Jakarta roa. ya. Ya, jadi semuanya ini langsung dikonsumsi, Bu. Yang namanya langsung Ya, dikonsumsi dengan kalau kita pada waktu sarapan siang, makan siang atau mungkin sarapan pagi Ya. ini kita Itu konsumsi. berapa harganya Pak satu botol itu? Ini sekitar 35.000, Bu Dokter. 35.000. Wow, ini murah sekali, di Jakarta bisa sangat Ya. mahal. Benar, Sudah di di post mungkin di Tokopedia atau di Shopee. Rencana kami akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini Kota Palu. Kita coba titip nanti untuk bisa dipromosikan hasil produknya. Ya, sebetulnya bisa di e-commerce Pak, di online. Ya, sangat banyak terutama di Jakarta, di kota-kota besar itu membutuhkan Pak seperti itu, dan saya kira harganya itu sangat bersaing ya dengan harga seperti itu, cuman mungkin nanti plus ongkos kirim sehingga bisa dikoordinasi ya Pak ya. Wah, ini sebetulnya bisa menjadi bisnis yang menarik loh. Saya kira selama itu kita bicara makanan ya, itu tiada duanya Pak, yang namanya kuliner. Bahkan mungkin Pak bisa juga diekspor ya, bisa didatangkan ke Bangkok misalkan ya, yang dekat, bisa ke Singapura. Itu banyak loh Pak, yang namanya sambal itu menjadi bisnis yang bisa menguntungkan baru dari sambal ya, belum lagi tadi ikan. Ketahanannya berapa lama tuh Pak? Ini Adik Femi, kira-kira berapa bulan ketahanan dalam kegiatan pemutuan ikan? Kurang lebih 5 bulan ya? Ya. Jadi kurang lebih 5 bulan bisa tahan untuk disimpan, dikonsumsi, Bu Dokter. Kalau saya melihat ini benar-benar higienis ya, dari kadar untuk berjamurnya itu kalau dilihat dari face-nya ya, ini sangat tahan lama ya, masih bisa untuk digunakan sampai 5 bulan ke depan. Seperti itu, Bu Dokter. Baik Pak. Siapa tahu viewers ada yang minat Pak dengan produk sambalnya ini, itu menghubungi kemana Pak? Boleh sebutkan oleh Bapak, nanti mungkin ditambahkan di layarnya ini ketika nanti kita promosikan. Siap. Di nomor berapa untuk sebutlah ada yang berminat untuk membeli sambal ini Pak? Siap. Yang terutama adalah lokasi kami adalah SMK Negeri 7 Palu yang berada di Jalan Komodo, di Sulawesi Tengah. Kalau orang mengenal dulu namanya adalah tsunami dan gempa 7,4 skala Richter. Disitulah posisi tepatnya SMK 7 Palu, sehingga nanti di dalam kegiatan pemesanan pasti akan tahu persis bahwa SMK 7 Palu adalah daerah yang benar-benar terdampak tsunami, tapi oleh karena akibat kebesaran jiwa kami, semangat jiwa kami, sehingga SMK 7 tetap berada di lokasi Komodo, Jalan Komodo nomor 78. Nanti akan kami berikan di layar ini nomor HP, bisa dihubungi untuk pemesanan khusus produk-produk yang ada di SMK Negeri 7 Palu. Ya, saya kira ini adalah produk yang menarik yang para viewers sudah jadi penasaran seperti apa, karena ini adalah hasil karya anak bangsa ya, dari sejak SMK sudah mampu memproduksi ya kebutuhan sehari-hari ya, yang namanya ikan itu kita tidak bisa lepas karena kita butuh gizi ya secara protein. Dan ketika dibuat sambal itu pasti sangat menggiurkan ya rasanya. Nah, kita ada tadi rumput laut juga yang sehat ya.
dan lain-lain. Secara produk ternyata SMKN 7 Palu ini sudah sangat luar biasa, berhasil menciptakan produk-produk yang menurut saya ini bisa sangat digemari oleh masyarakat, dan mudah-mudahan para viewers ingin segera juga menikmatinya, dan jika mungkin siapa tahu ada yang berminat jadi reseller, jadi distributor ya, pasti SMKN 7 Palu siap ya Pak ya? Semoga siap ya Pak Asar, jika ada yang siap melayani. Siap melayani siapapun yang memesan produk dari SMK 7 Palu. Secara kebetulan nih Bu Dokter, kami sudah mempunyai teaching factory ya, teaching factory di mana kegiatan teaching factory di mana guru-guru harus bisa mengimplementasikan daripada seluruh hasil praktek yang bisa diperjualbelikan. Seperti itu Bu Dokter? Iya, baik. Saya optimis ini bisa terus bergerak, dari Feby bisa juga mengembangkan tadi ya, sekalipun nanti sudah menjadi alumni, menjadi pengusaha, dan bisa juga sambil terus melanjutkan kuliah ya, karena sekarang alternatif kuliah tidak harus fisik, bisa juga secara online ya. Baik, senang sekali berjumpa dengan Pak Asar dan para taruna-taruni yang cakep dan cantik-cantik ya, sekalipun pakai masker terlihat lah ya kecantikannya, dan dengan seragam yang sangat keren. Baik, untuk closing statement Pak Asar mau nitip pesan apa Pak kepada para viewers millennial streaming? Baik, terima kasih Bu Dokter. Dalam opening closing pada saat ini kami menyampaikan sangat terima kasih kepada kita sekalian, agar supaya di dalam kegiatan-kegiatan khususnya yang ada program kalian yang di SMK 7 Palu bisa dilihat langsung oleh masyarakat kita, kemudian tentu dengan melihat apa yang dilakukan di SMK 7 Palu. Nah, silakan untuk bergabung dengan SMK 7 Palu, terutama dalam milenial usaha pengusaha-pengusaha yang muda bergerak di bidang usaha yang mungkin nanti ke depan menjadi kebanggaan kita semuanya, khususnya berada di SMK Negeri 7 Palu. Terima kasih Bu Dokter. Baik. Demikian para viewers, kita sudah dengar dan sudah kita lihat para taruna dan taruni serta hasil karyanya ya. Padahal banyak sekali yang bisa kita gali, mungkin di episode selanjutnya. Kita tadi sudah melihat dari agribisnisnya, dari jurusan agribisnis, dan mungkin kita belum dengar bagaimana alumni yang sudah berhasil di jurusan tadi yang berangkat jalan-jalan itu apa Pak ya, kapal pesiar ya, serta juga tadi penangkapan ikan. Tentu ini ada teknik yang bisa kita pelajari ya, terutama lewat SMKN 7 Palu ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, salam jumpa kembali, sehat selalu.